buka minggu ini menemani Anda di acara Rumpi No Secret. On fire, semangat banget ya, musiknya kencang gitu ya. Ada Daniel Bajaksana yang menemani kita dan ada beberapa bintang tamu juga yang sudah hadir akan berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu seperti biasanya dari Senin ini untuk melihat apa sih yang lagi rame atau masih rame, masih ada kelanjutannya. Dan banyak sekali membuat netizen itu ingin komentar, baik itu komentar-komentar yang pro maupun kontra, datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini yang lagi viral banget di berbagai platform itu ada dari TikTok sebetulnya awalnya. Itu nggak tahu yang bikin orang lain ya kan? Ya, itu ada video Ayah Oja kan lagi haji. Nah itu lagi di Medina gitu, kayak dia kayak lagi ngomel-ngomel, nggak kelihatan sih dia ngomel-ngomel sama siapa. Tapi kalau dari apa yang diutarakan oleh Ayah Ojak tuh kayak orang Indonesia juga banyak yang kaya gini-gini. Terus abis itu di video TikToknya juga tulisannya apa keterangan suaranya menjelaskan bahwa kala Ayah Ojak apa sih sakit hati dibilang Indonesia dibilang miskin. Gimana sih Indonesia dibilang banyak yang miskin gitu. Terus itu wah dikerubungin sama orang jemaah Indonesia yang lain ya, itu kayak lagi di restoran atau apa gitu. Coba kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Ayah Ayu Ting Ting Ayah Oja nggak terima dikatain Indonesia miskinan. Banyak orang sukses Bang, nggak Malaysia aja. Malaysia. Bilang saja kepada yang membutuhkan. Yang di Malaysia siapa? Orang Indonesia yang banyak. Ibunya yang Ting Ting. Lagi masuk ke guru. Iya, lihat Ayah Ojak ya, bapaknya Ting Ting tuh karena ekspresif gitu ya, gitu. Belum ini juga ya, Mom Aiting juga sama. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah menyala Ayah Ojak gitu. Yang berikutnya ada lagi, jangan menghina negara saya ya, banyak orang sukses bukan Malaysia aja, menyala. Di caption itunya ya, ini kata-katanya Ayah Ojak. Ayah Ojak cinta tanah air, jiwa patriotismenya, apalagi menantunya tentara ya Ayah Ojak. Berikutnya, cocok banget Ayah Ojak nih buat Mendagri. Yang berikut, Mendagri boleh ganti Ayah Ojak aja nggak sih, biar kalau ada yang menghina Indo langsung dikasih sambal mulutnya. Berikut, mana orangnya Ayah biar polisi online telusuri katanya gitu. Lanjut. Lawan Ayah, Upin Ipin itu. Lagi ada lagi? Habis. Ya Ayah sabar, Ayah kan lagi ini mau ibadah haji ya. Jangan kepancing, iya kan? Biar netizen salah ya. Baik, ya ini ada banyak berita-berita di luar sana juga yang masih viral, masih lanjut, masih rame gitu ya. Tapi kita langsung aja menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Deswita Maharani. Di hari Sabtu kemarin gitu ya, ada kabar duka dari Deswita. Ayahnya meninggal dunia di usia 75 tahun. Seperti apa kenangan Deswita tentang ayahnya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Deswita Maharani, artis kelahiran 1980 ini menikah dengan Ferry Mariadi sejak 2012 dan dikaruniai seorang putra bernama Kabai anak King Mariadi serta seorang putri bernama Harlea Faprinsi Mariadi dari pernikahan Ferry sebelumnya dengan Risma Nilawati. Perempuan yang hobi olahraga boxing ini 18 Mei kemarin berduka lantaran ayahnya meninggal dunia di usia 75 tahun karena mengidap kanker stadium 4 dan sempat dirawat selama 2 minggu. Sang ayah sempat didiagnosa mengidap pembengkakan liver dan saat Ramadan tubuhnya mulai menguning namun menolak untuk diperiksa dan tidak mengeluhkan sakit. Saat pemakaman, Ferry membantu menurunkan jenazah ke liang lahat dan mengaku sedih karena kehilangan partner sholat Jumat dan teman ke masjid. Sedangkan Risma Nilawati, mantan istri Ferry, terlihat menangis sambil memeluk Deswita. Bagaimana kenangan Deswita Maharani terhadap mendiang ayahnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Private Room sudah ada Deswita Maharani. Hai Deswita. Karo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya turut berduka ya atas kehilangan kamu. Terima kasih sudah hadir. Pasti masih berat untuk menceritakan kembali, mengenang kembali. Panggilnya ayah, papa gitu. Tapi karena sekarang udah pada punya cucu, jadi kita manggilnya Ato. Ato, oke. Hari ini Deswita bawa beberapa ini peninggalan Ato. Iya, tadi aku dibilangin bawa peninggalan yang gampang gitu. Kebetulan ini tuh yang ada terus dari kemarin di tas aku. Jadi ini emang, kalau ini adalah tasbih yang
selalu dia pakai gitu. Kemarin pas mau ke rumah sakit aku bawain, kebetulan tas B-nya itu ada inisialnya dia, ini tuh dibikinin sama Akang gitu. Jadi karena tahu ya alhamdulillah kan semasa hidupnya tuh dia orang yang rajin berzikir lah ya gitu. Jadi kemarin tuh aku bawain, ini Pak aku bawain gitu. Kalau ini tuh memang selalu ada di kantong celananya dia dari aku masih kecil gitu. Pokoknya dia selalu ngantongin di belakang tuh pasti Ada sapu tangan. ada ginian, sama karena udah tua jadi pasti selalu bawa kayak minyak-minyakan kayak gitulah. Ini tuh yang selalu ada di dia gitu. Kemarin tuh pas kita mau nganterin dia ke rumah sakit, ini semua aku bawa dari tempat tidurnya tempat dia tidur. gitu. Ini aku masukin ya Pak semua ke tas aku gitu. Iya, ini dari kecil nih ada nih. Kamu pernah punya pengalaman apa sama sapu tangannya atau? Dia tuh nggak pernah beli sapu tangan, jadi sapu tangan ini mungkin umurnya udah lama banget ya. Ini tuh sapu tangan ini tuh masih ada dari sejak ada mama aku, berarti mama aku aja udah nggak ada, udah 13 tahun kan ya. Berarti dari sebelum itu, jadi dia punya ada 4 atau 5 warna gitu deh. Semuanya tuh pasti yang beliin mama aku, tapi modelnya tuh semua mirip-mirip kayak gini. Ada yang satu tuh abu-abu putih gitu. Nah kayaknya yang masih bagus tuh yang ini yang selalu dia bawa gitu. Karena dia sayang banget karena mama aku. Nih kita lihat cuplikan suasana pemakaman Atoknya Deswita. Kita lihat yang berikut. Tiga bertiga. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Emang ini caption kamu juga tulis bahwa ya mungkin papa juga happy karena ketemu mama sekarang. Kehilangan orang tua, sekarang papa dan mama udah nggak ada gitu ya. Pasti ya rasanya Berat lebih berat. banget sih. Aku dulu waktu mama tuh kayak mungkin karena ngerasa masih ada papa gitu ya. Jadi kayak bisalah aku bisa survive lagi. Cuman kalau yang papa ini kemarin tuh karena aku nggak nyangka dia akan menyerah segini cepat gitu. Bayangan aku udah prepare sih, cuman yang namanya manusia kan nggak bisa segimanapun kita berusaha untuk meyakini bahwa dia kuat, ternyata dia nggak seperti yang kita harapkan gitu ya. Aku tuh udah mempersiapkan diri banget gitu kayaknya. Enggak lah minggu depan gitu. Aku tuh selalu mikirnya gitu, kayaknya dia masih kuat minimal dia kayaknya masih mau untuk nanti tuh ngejalanin terapi dulu gitu. Karena kan di hari-hari akhirnya dia tuh sebenarnya nggak tahu penyakitnya dia tuh apa gitu. Nggak pernah mau ke rumah sakit, nggak pernah mau ke dokter. Jadi waktu kita ke rumah sakit itu, kita mendiagnosanya adalah secara kasat mata itu karena badannya udah kuning, kalau nggak hepatitis, batu empedu gitu kan. Nah cuman waktu nyampe di rumah sakit itu, dokter tuh udah kayak feeling gitu, kayaknya mau cek takut ada tumor gitu. Ternyata memang iya. Di mana? Ternyata dia tuh udah cancer stage 4. Cuman kita nggak bilang gitu, karena aku konsultasi gitu, terus dokter juga menyarankan gitu. Sahabat aku yang dokter gitu juga bilang, kalau bisa jangan dikasih tahu, takutnya dia drop, karena memang pas kita datang juga kondisinya udah lemah gitu. Sampai dokter tuh nanya, kok bapak bisa sih bertahan segini lama gitu, ini sakit banget loh pak, katanya gitu. Aku tuh nggak pernah yang adu-aduhan, yang apa ya, yang aduh nggak pernah yang gitu. Paling cuman aduh Allah Akbar, cuman gitu-gitu aja gitu. Jadi tumornya itu ada di Mana-mana. Jadi dia itu punya kanker pankreas. Terus kemudian tuh si tumor ganasnya itu sudah menutupi usus 12 jarinya dia, di usus halus, di usus besar gitu. Bahkan waktu kan dia tuh pengen banget dioperasikan, karena kita tuh bilangnya sama dia,
nanti dioperasi apa, diambil kantong empedunya, kita tuh masih bilangnya gitu. Padahal tuh sebenarnya dokter tuh cuma mau ngebepas jalur pankreasnya dia supaya bisa ngeluarin racun dari badannya dia. Kalau kansernya sih dokter udah kayak memang udah nggak bisa apa-apa gitu, nggak menyarankan juga untuk kemo karena itu bahaya buat dia gitu. Tapi ternyata operasinya tuh nggak berhasil karena dia tuh nggak bisa dibius total, soalnya ritme jantungnya dia tuh nggak bagus gitu. Jadi dokter nggak berani, dia cuma dibius lokal gitu. Terus dia nanya tuh, kenapa kok nggak jadi sih operasinya? Terus kita kasih tahu, karena papa ritme jantungnya kurang bagus. Dibenerin dulu ya nanti jantungnya, baru nanti bisa dioperasi lagi gitu. Pada saat itu tuh dokter dengan cuman bolongan segini aja dia udah bisa ngambil tumornya walaupun cuman sedikit gitu. Jadi menurut dokter tuh itu tuh udah di mana-mana gitu. Kan bahkan dengan saya ngelihat gini aja tuh udah bisa kelihatan gitu. Papa sempat merasa gitu nggak bahwa apa gitu, atau ada yang sempat dikatakan buat Anda bahwa kayaknya Papa ngerasa ini sudah waktunya atau mendekati? Dari waktu habis operasi itu, kan operasi kan jam 12:30 malam, selesai jam 2:30. Terus dia masuk ruang ICU dulu untuk diobservasi, diliatin gitu, diobservasi sama dokter, sama suster. Terus jam 9 pagi tuh suster nelpon aku, Papa udah bisa dibawa nih ke kamar lagi gitu, karena kondisinya bagus kok gitu. Oh ya udah gitu. Terus aku datang tuh habis dioperasi, karena habis dioperasi jam 2:30 malam tuh aku pulang dulu, aku tidur dulu, terus balik lagi ke rumah sakit. Di situ tuh kita masih ngobrol kan, terus dia udah mulai bisa gerak-gerak. Tadinya tuh selama di rumah sakit tuh sebelum operasi dia cuma miring ke sebelah kiri, karena di sininya tuh sakit di sebelah kanannya, sakit banget gitu. Terus dia udah mulai bisa gerak-gerak gitu, terus tiba-tiba dia bilang gitu, Papa udah ngurus, kan dia manggil abang aku tuh papi kan kita manggilnya papi. Bu, dia manggil aku kan ibu, kan anak manggil aku ibu. Bu, Papa udah ngurus-ngurus tuh sama papi dulu gitu. Nanti kalau Papa nggak ada, Papa mau di dekat mama aja. Terus aku bilang, loh Papa mau di Rawamangun atau di Menteng Pulo? Karena kan keluarganya dia di Rawamangun. Ya di Menteng Pulo, nanti satuin aja sama kakek gitu. Terus aku, ya udahlah jangan diomongin sekarang gitu. Dia tuh udah ngomong gitu. Terus sorenya tuh aku bilang, dokter memutuskan bahwa jangan ada makanan masuk dulu dari mulut. Jadi semua dari sondenya kan udah dibikin NGT di perutnya. Dari situ aja, so aku bilang sama kakakku, beliin itu dong tumbukan buat obat. Di apotek aja sekarang tuh ada, bukan yang ditumbuk gitu, ada cuma digerus gitu pakai alat gitu, kecil kok, aku bilang. Terus dia nanya sama aku, nelpon siapa? Enggak, nelpon papi, nyuruh beli itu gerusan obat. Terus dia bilang, gak usah lah, kata dia gitu. Loh, kenapa? Gak usah, kan aku bilang nanti buat kalau di rumah Kelapa Gading, aku bilang gitu, kalau dia udah pulang gitu, nanti buat di rumah Kelapa Gading. Gak usah lah, belum tentu kepake juga, dia ngomong gitu. Terus aku kayak, udah aku diemin aja gitu, dia ngomong, aku nggak iniin gitu. Jadi emang dia dioperasi hari Selasa, Rabu, Kamisnya itu nggak apa-apa kondisinya. Jumat malam ditinggal kakak-kakakku juga nggak apa-apa gitu. Nah, menjelang masuk Sabtu dini hari, cepet banget gitu. Jadi bayangan aku tuh, kan kalau waktu mama tuh ada prosesnya ya. Kalau waktu mama tuh kita mempersiapkan dirinya tuh, mama tuh kondisinya nurun, terus masuk dulu ke ICU 3 hari gitu. Jadi kita prepare semua di situ gitu. Bayangan aku tuh dia akan kayak gitu. Walaupun aku sebenarnya udah siap memang kehilangan dia. Tapi aku pikir tuh dia akan kayak mama gitu, yang ke ICU dulu, yang kita bisa talkinin dulu gitu. Ternyata enggak, jam 12 malam itu dia minta tisu sama sepupu aku, terus dia ngelap ludahnya, dia ngelap air mata. Kakak aku ketiduran jam 1:30, bangun-bangun 1:30 tuh tangannya dia udah begini. Terus dia langsung manggil suster kan gitu, karena memang sebenarnya siang itu dia tuh mau dipindahin ke ruangan di depan suster yang pakai kaca gitu. Cuman memang ada beberapa dokter menyarankan, kasihan nanti takut dia terganggu sama pasien lain, karena kan itu ICU kan barengan gitu. Jadi aku tuh pas malam itu nggak nungguin dia di rumah sakit gitu, karena aku pikir besok pagi aja lah, pagi-pagi aku dateng gitu gantian sama kakakku yang cowok. Tapi jam 1:30 tuh kakakku nelpon, terus dia bilang, kesini aja sekarang, ini papa udah berat kan. Dari rumahku tuh jauh banget mau ke rumah sakit itu tuh, mau di Bintaro, rumah sakit papa tuh di Senen kan. Terus aku bilang, terus nggak lama tuh kakakku jam 2:15 tuh nelpon ke Akang gitu. Aku udah tahu, aku tanya sama Akang, papa udah nggak ada. Papa udah nggak ada.
Aku cuman diem aja. Dia nyetir ngebut kenceng banget. Papa udah nggak ada, aku bilang gitu. Aku nyampe papaku udah nggak ada. Aku cuma bilang, kenapa nggak nungguin dulu sih Pak? Aku mau bilang, aku tuh mau minta maaf, mau apa gitu. Karena setiap kali, karena tuh aku suka kayak gengsi, bukan gengsi, aku kayak nggak mau minta maaf. Tapi kalau aku minta maaf dia pergi. Karena waktu mama aku tuh kayak gitu. Aku minta maaf terus nggak lama mama aku pergi. Jadi aku tuh nggak mau, aku nahan dulu gitu. Dia aja yang rajin minta maaf sama kita, sama anak-anaknya gitu. Maafin ya kalau papa sering nyusahin gitu. Dari sebelum sakit gini juga sering gitu. Aku suka kayak, apa sih Pak, nggak jangan kayak gitu. Aku nggak nyusahin gitu. Ini ada video juga ya, video yang kita kumpulkan dari sosial media. Kenangan kamu dengan papa. Kita lihat yang berikut. Kelingkingnya dari dulu udah pernah pendek. Buat apa kuku kelingkingnya? Korek kuping. Buat apa? Korek kuping. Dari aku kecil nih nggak pernah pendek. Buat korek kuping ya? Korek kuping pakai cotton bud, bukan pakai kelingking. Jorse. Ya, suka bercanda. Emang dia tuh sebenarnya orangnya seneng bercanda. Orangnya tuh sebenarnya seneng ngoceh gitu. Terus orangnya tuh apa-apa dikomplain gitu. Apa-apa dikritik gitu. Kita suka, udah boleh gitu. Kemarin tuh aku bercandain. Begitu sakit sih dibercandain nggak mau, tapi habis operasi tuh kita bercandain dia mau gitu, bercanda gitu masih mau. Katanya papa juga sempat bilang terima kasih ke Ferry. Jadi hari Kamis itu aku ke rumah sakit sama Akang kan gitu. Terus selama papa sakit di rumah sakit itu tuh Akang yang rajin nyukurin kumisnya, jenggotnya gitu. Karena kalau menurut Akang tuh boleh sakit tapi tetap harus terlihat bersih Pak gitu. Dan dia udah nggak bisa nyukur sendiri kan. Jadi Akang yang bawain cukuran. Kemarin itu Akang baru beliin cukuran yang simpel, maksudnya supaya kalau dia diem bisa nyukur sendiri gitu. Tapi terus dia tetap nggak mau. Yaudah aku aja yang cukurin lagi ya, udah dicukurin lagi gitu. Terus aku videoin gitu. Memang hari-hari terakhir tuh aku banyak videoin dia tuh karena memang udah nanti kalau dia udah nggak ada aku takut kangen gitu. Karena kalau selama ini aku cuma foto video gitu kayak emang itu buat dokumentasi aku gitu. Terus aku videoin gitu terus tiba-tiba dia masuk kamar terus Akang nanya kan, atau sehat gitu, atau gimana gitu. Akang cium tangan, terus tiba-tiba dia nunduk nyium tangan atau terus nyium tangannya Akang, terus Akang bilang, atau apa sih kok gitu, nggak boleh gitu gitu. Terus makasih ya, makasih ya gitu. Ayah tuh orang baik, dia bilang gitu. Kalau bukan karena ayah tuh nggak akan ada di sini, dia gitu. Enggak gitu. Terus makasih ya gitu. Terus aku diam aja pas dia gitu, aku nggak komentar gitu. Aku cuman kayak ya udahlah gitu, maksudnya itu adalah pertemuan terakhirnya Akang sama aku sama Akang sama Papa gitu. Kita nungguin di hari Kamis itu. Terus hari Jumat aku nggak bisa nemenin dia karena aku harus ngurusin ada beberapa tugas-tugasnya Abah yang kemarin waktu aku tinggalin itu tuh nggak bisa diberesin gitu kan. Karena mikirnya dia masih oke kan. Ntar aja lah Sabtu gantian sama kakak-kakak aku pagi gitu. Kamu tadi cerita ketika dokter ternyata kankernya udah stadium 4 gitu. Itu juga berat buat kamu. Kenapa? Iya. Karena aku nggak nyangka dia akan sakitnya ternyata separah itu gitu. Berarti tuh kalau cancer udah stadium 4 kan nggak mungkin dalam kurun waktu yang sebentar ya. Berarti selama ini dia sering
susah BAB, terus dia sering kembung perutnya, kayak gitu-gitu tuh. Berarti karena itu gitu. Cuman kan nggak pernah mau diajak ke dokter kan papa tuh. Waktu kemarin kita mau bawa ke rumah sakit aja itu argumentasinya tuh berminggu-minggu gitu loh. Dia tuh takut banget. Mungkin kalau aku sih menganalisanya, dia memang takut dibawa ke rumah sakit karena takut nggak pulang lagi kayaknya. Karena kalau menurut aku sih dia udah ngerasa gitu bahwa sakitnya dia kayaknya parah nih gitu. Dia selalu denial gitu pas kata, ayo dong ke rumah sakit tuh, kulit papa tuh udah kuning banget gitu. Ini ada story kamu juga tentang yang kamu capture sebuah caption ya. Jika kalian menemukan ada kakak adik yang sudah dewasa, bahkan sudah ada yang mempunyai keluarga tapi masih sering berkumpul dan bersama, apalagi masih sering berbagi materi atau hal lainnya dan juga tidak saling iri ataupun saingan, berarti orang tuanya berhasil mendidik anak-anaknya agar rukun sampai tua nanti. Iya, Masya Allah banget. Ini tuh bukan cuma orang tua aku, tapi orang tuanya Akang juga ya. Kami tuh kan kebetulan sama, Akang bertiga, aku bertiga. Jadi kita sama-sama punya 3 ipar gitu. Gak pernah ribut, kita tuh gak pernah ribut. Aku sama kakak iparku dari Akang, atau aku sama kakak iparku dari kakak-kakakku tuh kita gak pernah ribut. Kalau lebaran tuh kita kumpul bareng-bareng gitu. Setiap rumah tangga pasti kan punya cobaannya masing-masing. Ada yang mungkin diuji dengan ekonomi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, semoga akan begini terus ya gitu. Keluarga kami tuh nggak pernah diuji dengan ekonomi yang kayak gitu-gitu. Nggak pernah tuh kita ributin masalah uang gitu. Karena itu dulu wasiatnya mama aku dari aku masih kecil gitu. Mamaku cuma bilang nanti kalau mama sama papa nggak ada, adik sama kakak nggak boleh ribut soal materi gitu. Siapa yang punya lebih dia yang harus nolong. Siapa yang nggak punya boleh ditolongin gitu. Tapi memang kakak-kakakku tuh nggak pernah rewel gitu. Bahkan kemarin banyak waktu masih ada mama pergi, terus kita kayak ini ada peninggalannya mama pas segala macam. Kita kayak ya buat lo aja, enggak lo aja, gue nggak mau, udah sumbangin aja kayak gitu. Sekarang pun gitu aku bilang ini tuh masih ada hartanya papa di aku gitu. Kakakku malah kayak ya udah lo aja yang pegang, karena lo yang selama ini nggak ngurusin apa. Karena kan memang 2 tahun terakhir ini papa tinggal sama aku, maka itu permintaannya Akang banget gitu, Pak di rumah aja lah gitu. Jadi di rumah aku tuh ada papahnya aku, papahnya Akang, sama dulu ada mamanya Akang. Ya kamu pernah cerita juga waktu itu ya di Rumpi ya, dan ya kamu sempat mengatakan bahwa mama kamu waktu itu sudah nggak ada, jadi masih ada surganya juga dari berkahnya dari papa juga, iya, sehingga kalian merawat mereka. Kita lihat cuplikannya dulu berikutnya. Jadi sedihnya adalah kalau aku ngerasanya sama Akang tuh kayak kita kehilangan salah satu surganya kita gitu. Makanya sekarang digantiinnya sama papa. Jadi papa aku sama papahnya Akang ada di rumah. Oh gitu? Iya. Iya, Kita masih punya ya kan? Deswita sama Ferry menikahnya juga pada saat. Iya, pada saat mamah lagi dalam kondisi kritis juga gitu. Jadi selalu sekarang ya. Iya, Ada waktu selalu. mumpung ada waktu, aku nggak mau nyesel lagi ya kan? Betul sekali ya. Sekarang masih ada papahnya Akang. Masih ada di rumah. Apa yang kalian akan lakukan lagi gitu supaya ya lebih apa ya? Menikmati waktu Lebih sama menikmati. dia sih, nggak ada lagi gitu. Dan mendoakan mamanya Akang juga kan masih ada, cuman sekarang di tempat kakak gitu. Karena kondisi di rumah nggak memungkinkan untuk mama stay di rumah. Jadi sekarang ada papa yang sekarang kita sayangin banget tuh. Kita takut banget kehilangan dia, walaupun ya nanti suatu saat pasti kita akan kehilangan dia. Atau kita juga nggak tahu sih siapa yang akan lebih dulu, mama atau papa, kita nggak pernah tahu. Tapi dua-duanya sekarang memang hartanya tinggal punyanya Akang gitu. Nah, Deswita, terima kasih sudah berbagi. Terima kasih Karol. Kita akan kembali lagi, ada Randy dan Lady setelah berikut ini. Tetap di Rumpi.